Kristus yang sudah bangkit, yang membawa terang, sukacita, dan kehidupan baru selalu menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kita merayakan Hari Raya Paskah, yaitu hari ketika Yesus bangkit dari kematian. Bapa yang Maha Baik, kami mohon ampun atas semua kesalahan kami. Kadang kami masih suka nakal, marah, dan tidak mau taat. Bapak, tolonglah kami supaya menjadi anak yang lebih baik, lebih sayang pada keluarga, mama, papa, para ibu guru, dan juga lebih mengikuti teladan Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ikuti susun ya doanya. Hari ini kami berkumpul sebagai anak-anak-Mu untuk merayakan kebangkitan Yesus. Engkau telah mengalahkan kegelapan dengan terang-Mu. Kesedihan dengan sukacita, dan kematian dengan kehidupan yang baru. Berkatilah kami agar dapat merasakan kegembiraan Paskah dalam hati kami. Jadikan kami anak-anak yang penuh semangat, mudah bersyukur, dan selalu mau berbuat baik. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, kita nyanyi. Ya, boleh sambil tepuk. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Yang membacakan ya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Rasul Paulus berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Kita pun diajak untuk memikirkan hal-hal yang baik dan indah. Artinya, kita diminta untuk mengisi hati kita dengan hati yang menyenangkan Tuhan, seperti sikap ramah, suka membantu, tidak cepat marah,
dan selalu bersyukur. Paulus juga mengatakan bahwa hidup kita sekarang berada bersama Yesus. Jadi, kalau kita berbuat baik, tersenyum, atau menolong teman, itu semua membuat Tuhan senang dan menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam diri kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau. Sekarang tentang kebangkitan Yesus menurut Injil Yohanes. Suster bacakan ya, karena suster lalu yang bersiaran anaknya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Coba anak-anak buat tanda salib di dahi. Salib di mulut, tanda salib di dada. Pada pagi hari yang masih gelap, Maria Magdalena berjalan menuju kubur Yesus. Tetapi ketika sampai di sana, ia sangat terkejut karena batu besar yang menutup kubur sudah bergeser. Maria langsung berlari menemui Petrus dan murid yang lain. Kubur Yesus kosong, kubur Yesus kosong. Batu penutupnya sudah dipindahkan, katanya dengan cemas. Mendengar itu, Petrus dan murid yang lain segera berlari sekuat tenaga. Mungkin mereka bernapas terengah-engah, tetapi mereka terus berlari karena ingin tahu apa yang terjadi. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat kubur itu kosong. Kayaknya tidak ada. Kain yang pernah membungkus Yesus tidak ada di tanganku, tidak ada di dalam kubur itu, dan Yesus tidak ada. Saat murid yang lain melihat itu, ia percaya Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, persis seperti yang dikatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada lagi? Siapa lagi yang datang pagi-pagi dulu ke kubur Yesus? Siapa lagi? Hah? Ada lagi? Tadi pintar, ada yang menjawab Maria ibu Yesus, ada yang menjawab Maria ibu Yakobus, ada Maria Salome, ada Maria Magdalena. Jadi ibu-ibu pagi-pagi sekali mereka datang ke kubur Yesus karena apa? Mau memberi rempah-rempah wangi-wangian ke kuburnya Yesus, ke badannya Yesus, supaya Yesus dapat masuk surga. Dan itu menjadi tradisi adat istiadat zaman itu di Yahudi. Di Yahudi itu Timur Tengah sana. Nah itu adat istiadatnya mereka. Ketika menguburkan jenazah, mereka memberi rempah-rempah wangi-wangian supaya
jenazahnya menjadi wangi dan masuk ke surga. Nah, tapi tadi yang didapatinya apa? Ketika lihat kuburnya, apa yang dilihatnya? Apalagi coba, kok Yesus bangkit, kok Yesus kok tidak dikubur terus saja. Nah, karena Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas hidup kita. Ya, Yesus berkuasa. Allah menunjukkan bahwa Yesuslah putra yang tunggal yang ingin menebus kita, dosa-dosa kita, dan kita diajak untuk bangkit dari luka-luka, dari sikap-sikap kita kurang baik, sehingga kita memiliki harapan baru, memiliki kasih yang baru, memiliki semangat yang baru dalam hidup kita. Ya. Nah, renungan kita besar. Yesus hidup kembali. Yesus bangkit bukan hanya supaya murid-muridnya senang, tetapi supaya kita semua tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah hilang. Karena hidup Yesus berarti Yesus selalu menjaga kita meskipun kita tidak melihatnya. Yesus selalu mendengarkan doa-doa kita. Yesus memberi keberanian saat kita takut. Yesus mengajarkan kita untuk bangkit setiap kali kita jatuh. Seperti murid-murid yang berlari ke kubur, kita juga harus mau berlari menuju kebaikan. Kita mau cepat-cepat meninggalkan kebiasaan buruk dan segera melakukan hal-hal yang baik. Nah, Paskah artinya kebangkitan Tuhan dan kebangkitan hidup kita, memiliki semangat baru, memiliki kekuatan baru juga. Anak-anak bisa tersenyum, maka senyuman segala hal yang menyakiti anak-anak. Buatlah semua orang saling mengasihi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga kami di rumah, Tuhan Yesus yang bangkit, jaga dan lindungi papa mama, kakak adik, dan semua anggota keluarga kami. Semoga rumah kami selalu penuh sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua guru dan teman-teman di Santo Yosef 1, Tuhan Yesus yang bangkit, berkatilah para ibu guru, bapak guru yang dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami. Semoga Tuhan yang bangkit memberkati kita, menguatkan kita, dan membuat hati kita selalu bersinar dengan kasih-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, ibadat Paskah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Haleluya. Yesus sudah bangkit, benar, Dia sudah bangkit.